maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam majelis ilmu yang dilaksanakan di Langgar Al-Muhajirin Pangeran. Asalawas kita bertemuan pian. Katia level 4 aja. Berharap tadi turunlah. Ya, kita berdoalah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Dan sebetulnya sudah sangat jauh turun karena ikhtiar dan usaha kita semua. Tidaklah ujian itu datang kecuali untuk menguji kita semua. Yang kita khawatirkan itu adalah ketika datang musibah, itu bukan ujian, tetapi bala. Itu yang kita hindari. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini, sambil kita menunggu datangnya waktu Isya, kita duduk di majelis ini, kita luruskan niat kita. Mudah-mudahan itikaf kita di Langgar ini dicatat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detiknya adalah bernilai ibadah di sisi Allah. Setiap zaman itu ada, setiap era itu ada tokohnya. Dan setiap zaman itu ada tahapan-tahapannya. Likulli marhalatin rijaluha. Dalam setiap marhalah, dalam setiap era, dalam setiap zaman, pasti ada tokohnya. Pasti ada pahlawannya. Di semua zaman. Beruntung kita hari ini berada dalam situasi era revolusi industri 4.0, 5.0, 6.0. Wadah kita ini titik berapa kada tahu kita. Di tengah berbagai macam informasi silih berganti, simpang siur, ada hoak, ada fitnah, dan lain sebagainya, maka hati orang beriman itu harus punya sandaran, ya. Dan harus punya pegangan, dan harus punya ikutan. Kita berittiba, mengikut dengan dasar dalil, bukan sekedar mengikut tanpa adanya dalil ataupun pemahaman. Macam taklid buta gitu ya. Ada rasionalisasinya. Walaupun ada hal-hal yang di dalam keyakinan kita sebagai umat manusia dan juga sebagai umat Islam, ada hal-hal yang tidak bisa diterima dengan akal, tetapi harus diterima dengan hati dan keimanan. Ala fi jasadil mudghah fa idza salahat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Dalam tubuh kita ini, semua kita pasti punya hati. Apabila dia baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi apabila dia jahat, buruk, maka akan jahat seluruh dan buruk perangainya. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang ada di dalam tingkah laku kita. Makanya mata, telinga adalah jendela hati. Mulut adalah jendela hati. Tidak mungkin
Yang ada di dalam ini, tumbler ini, kalau diisi adalah air putih, maka juga akan keluar air putih. Kalau diisi teh, diisi susu, yang keluar juga adalah teh dan susu. Kalau ini diisi kopi, udah ngopi belum? Belum ya? Juga akan keluar kopi. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang ada dalam tingkah laku kita. Nah, oleh karena itu, ala fi jasadil mudghah. Wa idza salahat, salahat jasadu. Wa idza fasadat, rusak. Ya fasadat jasadu kulluhu. Wa zahiya likal qalbun. Nah, itulah yang dinamakan dengan hati. Makanya hati-hati dengan hati kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Betul-betul hati itu adalah cahaya ilahi. Nah, oleh karena itu, tuh yang pertama ingin saya sampaikan. Situasi kita seperti ini harus baik sangka. Ya, harus ikhlas, harus sabar. Sabar tidak ada batasnya. Ya, dan sabar itu bukan berarti kita diam. Kalau kamu begana aja, sabar aja, ya. Ya. Pakai masker, protokol kesehatan adalah upaya kita untuk menyelamatkan diri. Sabar juga itu namanya. 2 tahun sudah pandemi nih. 2 tahun sudah kita pakai masker nih lah. Sabar aja. As-sabru indas sadamatil ula. Sabar itu adalah ketika musibah itu datang pertama kali, kita ikhlas menerimanya. Nah, jadi itu. Yang kedua, jamaah rahimakumullah. Tadi kembali yang pertama tadi ya. Likulli marhalatin rijaluha. Setiap era, zaman itu ada tokohnya. Nah, sekarang apakah kita, ini yang kedua. Apakah kita ini ingin menjadi generasi yang menggantikan atau generasi yang digantikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Fasawfa yu'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau sudah mulai meninggalkan agama ini, apabila engkau sudah mengalami yang namanya riddah. Apa makna riddah? Mulai meninggalkan. Riddah itu ujungnya murtad. Ya. May yartadda minkum an dinihi. Apabila engkau mulai meninggalkan agama ini, fasawfa yu'tillahi biqaumin. Maka Allah akan datangkan satu kaum. Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi yang ciri-cirinya sebagai berikut. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintaiku, mencintai Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Bapak Ibu, siapa yang kita cintai hari ini? Jamaah. Oh, jamaah. Guringan nih. Siapa yang kita cintai hari ini? Allah Tuhan kita. Ya. Nabi Muhammad Rasul kita. Itu yang kita cintai. Siapa idola kita hari ini? Yang benar. Ibu-ibu, siapa idolanya? Kang Bujur. Ibu-ibu sekali lagi lu betakun. Nah, siapa idola pian? Bapak-bapak,
Ayo, siapa idola pian? Siapa? Syahrini. Nang lalak babinian, siapa idolanya? Sahrani. Asal jangan siang jadi Sahrani, malam jadi Syahrini. Ya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan satu kaum, ciri-cirinya yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka cinta dengan Allah dan Allah pun mencintai mereka. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Itu ciri pertama. Ciri kedua, jamaah rahimakumullah, setelah yuhibbuhum wa yuhibbunah, azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Berkasih sayang, lemah lembut dengan sesama kaum muslimin, dan tegas terhadap orang-orang kafir. Jangan dibalik Bapak Ibu. Jangan terbalik. Dengan sesama kaum muslimin saling berantem, bercakut babadaan. Ingat tuh pesan Pangeran Antasari. Hah? Pesan Pangeran Antasari. Jangan bacakut babadaan, amun kada hendak banua kita dilincai orang. Jangan bacakut babadaan, amun kada hendak banua kita ini dijajah orang, dilincai orang. Ujungnya haram menyerah, wajah sampai kaputing. Nah, itu pesan Pangeran Antasari. Waktu memimpin perang Banjar, ya, perang Banjar itu konon perang paling lama nomor 2 di Indonesia setelah Aceh. Bahkan dulu di muka gubernuran lama itu ada tugu peringatan perang Banjar. Kita hanya bisa melihat fotonya aja, kada ada lagi wahini. Itu tugu dikirim langsung dari negeri Belanda sana. Hanya ada 3 di Indonesia: Banjarmasin, Batavia, dan Bukit Tinggi. Ada Bahari. Taulah ya, yang tuha-tuha. Taulah di situ ada tugu monumen perang Banjar untuk memperingati dahsyatnya perang Banjar itu, yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah Sultan Banjar yang tidak pernah tinggal di keraton, karena beliau dilantik di tengah-tengah hutan belantara, di tengah-tengah perjuangan, dan memimpin pasukan untuk melawan Belanda, sampai kemudian melanjutkan peperangan, perjuangan sampai ke pedalaman Kalimantan, pedalaman Sungai Barito sana, di Bagan Bukok lah, Parak Muara Teweh. Ya. Dilanjutkan lagi oleh putra beliau, Mat Seman, Mat Said, meneruskan perjuangan sampai ke Hulu Barito, sampai ke Puruk Cahu sana. Keraton terakhir Kesultanan Banjar ada yang tahu? Di mana? Di mana keraton terakhir Kesultanan Banjar? Parak nih. Ini kan keraton pertama di Morakuin. Tapi ini setumat aja, karena diserang Belanda, pindah ke Kayu Tangi, Martapura, Keraton Kayu Tangi Martapura. Di sanalah yang paling lawas Keraton Kesultanan Banjar. Ini kebetulan kita memperingati hari jadi kota. Hanyar memperingati hari jadi kota Banjarmasin yang keberapa Bapak Ibu? Ayo, ada yang tahu? Berapa umur Banjarmasin hari ini? 495. Rekening nomor berapa? Ada rekening enggak? Minta nomor rekening Sidin. Minta aja. Banjarmasin ini didirikan, disepakati tanggal 24 September
1526, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 923 Hijriah. Jadi 495 sudah usia kota ini, Banjarmasin. Ya, mulai dibangunnya ya di sini, di Muara Kuin sini. Ini kota tua. Bermula Banjarmasin dari Muara Kuin ke Pangambangan, Banua Anyar, Sungai Jinga. Itu Kampung Tuha tuh. Ya, Kampung Tuha. Semuanya di pinggir sungai lah, ya. Di pinggir sungai. Jadi juriatnya Tuha sini, bukan sini nih. Ya, apalagi bukan pangeran nih. Cuman manakah pangerannya nih lah. Kedua lagi pangerannya, padahal orang pangeran sini. Kelurahan pangeran. Wajar aja kan kesultanan di situ. Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah tadi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin dan tegas dengan orang-orang kafir. Bukan sebaliknya. Bercakut bapadaan tadi. Justru bermesraan dengan orang-orang kafir. Sebaliknya. Jadi ciri ketiga, azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Yang kedua, yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mujahadah. Bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah. Bersungguh-sungguh memperbaiki diri kita. Hijrah untuk lebih baik lagi. Ya, hijrah hari ini adalah la hijratal ba'dal Makkah. Enggak ada hijrah setelah Makkah. Tapi yang ada adalah hijrah dari kemalasan menuju kesungguhan. Dari kemiskinan menuju kepada kesejahteraan. Ya. Dari keterbelakangan tertinggal menuju kepada kemajuan. Ya. Dari jadi prajurit jadi pemimpin. Nah, seperti itu. Jadi harus dimaknai bahwa hijrah adalah sesuatu menuju ke lebih baik. Jadi rugi orang yang saat ini lebih ketika seseorang hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang yang rugi. Ya. Tetapi kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu orang yang tertipu. Tertipu. Nah, kita harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Teman sesungguhnya, kawan sesungguhnya adalah orang yang memberitahu kesalahan kita, bukan orang yang selalu memuji-muji kita. Karena pujian itu akan membawa kita kepada jurang kehancuran. Kalau yang dipuji lupa daratan. Ya. Ketika Nabi Sulaiman dipuji, dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kita pribadi. Itu prinsipnya tuh nah. Ya. Yujahiduna fi sabilillah. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh mengelola lembaga pendidikan. Bersungguh-sungguh memimpin satu tempat, bersungguh-sungguh mengelola masjid, bersungguh-sungguh mengelola badan amil, zakat, infak, sedekah, bersungguh-sungguh berusaha, berikhtiar. Itu bagian dari mujahadah. Kata Nabi, ada sebuah dosa yang tidak bisa hapus kecuali dengan seseorang itu bekerja dan berpenghasilan. Bahaya tuh. Ada satu dosa nih, apalagi sudah berumah tangga, apalagi sudah punya tanggung jawab. Ya, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, hapus kecuali dengan kita bekerja, berusaha sungguh-sungguh. Makanya prinsip dalam Islam itu kan, ya harus rajin, bukan malas.
Coba lihat era-era kejayaan kaum muslimin. Ya, pasca Khulafaur Rasyidin. Ya, zaman sahabat, khairul quruni qarni, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik waktu, zaman adalah zamanku, kata Nabi SAW. Karena apa? Kualitas sahabat seperti sahabat. Makanya ketika Sayyidina Ali mengatakan, ya, menjelaskan tentang hadis itu, khairul quruni qarni, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang mengikut Nabi SAW adalah orang-orang seperti kami, yaitu kualitas Khulafaur Rasyidin. Kenapa saat ini kita mulai mengalami kemunduran? Karena yang mengikuti, yang berjuang bersama adalah seperti kalian ini, gitu. Maka terus menerus mengalami penurunan. Zaman sahabat, salafus soleh, tabi'in, tabi'in, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Makin kesini makin tidak berkualitas. Walaupun ada satu janji Rasulullah SAW, ketika di akhir zaman ada orang yang begitu cinta dengan baginda Nabi SAW, sekalipun tidak pernah bertemu dengan beliau. Masuk Rabiul Awal kan ya? Sudah masuk ya? Sudah masuk lah Rabiul Awal. Ya. Hari kelahiran baginda Nabi SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Ada orang-orang yang mengikuti Nabi sekualitas para sahabat. Dijanjikan oleh Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti ada orang-orang yang mencintai aku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka sangat cinta denganku. Sehingga di akhir hayat beliau itu kan, sebelum An-Nisa ummati, ya, An-Nisa itu ya, hadisnya kan begitu. Lalu Abu Bakar memaraki Sidin, ya, ketika beliau mengatakan ashabi, sahabat. Abu Bakar bertanya, bukankah aku ini sahabatmu ya Rasulullah? Ya, betul, engkau sahabatku. Tapi nanti ada di akhir zaman, ya, yang mereka itu adalah bagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kualitasnya yaitu orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka sangat cinta menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun ketika di akhir zaman menegakkan sunnah seperti memegang bara api, yang apabila kita genggam akan melepuhkan tangan kita, apabila kita lepas kita hilang, meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ya, seperti itu. Yujahiduna fi sabilillah. Yang terakhir, la yakhafuna laumata laim, yaitu ciri-cirinya adalah, ya, setelah tadi berikhtiar mujahadah karena Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di jalan Allah, la yakhafu laumata laim. Orang yang tidak takut akan celaan orang yang suka mencela. Ya kalau ini tuh kalau kita bina alim, ya kalau lah datang ke masjid, ya, wah bina alim ya ini. Kada bapak. Ya, bina rajin ya rano ke masjid, bina rajin ke langgar, mbak pensiun. Kenapa Pak? Jangan takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Ya. Mbah dilantik kada pernah lagi ke masjid ya. Sebelum dilantik pas pilkada rajin ke masjid. Tunjukkan ke sini lah. Ya. Ampih ke majelis, ampih ke langgar, ampih ke masjid, tuntung pilkada. Alhamdulillah diundang terus, sehingga datang aja ke sini terus lah. Allah mudah-mudahan. Jadi la yakhafuna laumata laim. Tidak khauf, tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ya, kita hari ini Isya jam 15 menit lagi. Tadi hadis Nabi yang ulun bacakan di awal adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala yaqulullahu taala ana inda zanni abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi ya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, aku sesuai persangkaan hambaku. Nah, ini kita harus baik sangka nih lah. Baik sangka. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu iza zakarni fa in zakarni fi nafsi. Jika ia mengingat aku saat bersendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Ya, kita sendiri ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingat dengan kita. Nah, kemudian zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi malain zakartuhu fi mala'in khairi minhum. Jika ia mengingatku di satu kumpulan jamaah begini, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih besar, yaitu kumpulan para malaikat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis 6970. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, penting tadi yang pertama ulun sampaikan ya, soal hati tadi itu. Kita berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka apapun hari ini kita, sebagai apapun kita hari ini. Ya, kita harus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita belum dikabulkan, kita baik sangka dengan Allah. Mungkin Allah akan kabulkan kita besok hari. Mungkin Allah akan kabulkan kita nanti di yaumil qiyamah. Doa-doa kita itu. Ya. Jadi jangan pernah lelah berdoa dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan sampai, kalau bukan demonstran tuh kan, jangan sampai jangan sampai unjuk rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kaum muslimin yang beriman, mudah-mudahan untung batuah bertahan. Ya. Itu semboyan Kesultanan Banjar. Iman, untung batuah. Iman orangnya, ya kan? Ya. Barasih wan nyaman kotanya. Iman lah. Iman 1 semalam, Iman 2 bang, lanjutkan. Iman 3, lanjutkan juga. Iman, untung berarti rezeki. Ya. Para pedagang nih berarti lah, para pekerja. Iman tuh alim ulama, ya. Untung, kemudian batuah, para tetuha kita, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita. Ya, jadi jelas itu. Bersatu padu di situ. Bersatu padu. Kalau di Pangambangan itu bersatu padu juga. Padu lawan padu. Nah, hilang sungainya. Bersatu padu. Bertamuan dapur. Padu bahasa apa padu? Bahasa mana? Bahasa negara. Iya, bersatu padu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir sampaikan, ini penting, ini masih dengan amalan hati. Jangan penyarikan. Nah, jangan penyarikan. Sarik boleh aja, tapi jangan penyarikan. Ada nenggaring nggak ada sarik sehari tuh? Ada. Ya kalau mau sudah sarik tuh keluar kebun binatang. Kurang ajar aja. Nah, keluar. Bajingan apa macam-macam nih keluar. Ya. Sehingga ulun masih ingat tuh kekanakan halus tuh. Kan musim pandemi ini jadi hafal kita lah kekanakan. Kelas 1 SD menghafal hadis apa? Kelas 2 SD menghafal hadis apa? Apa hadisnya? La taqdab walakal jannah. Itu kelas berapa? TK. Mulai TK dilajari sudah la taqdab walakal jannah.
Jangan sarik untukmu surga. Anak-anak SD sudah diajari itu. Nah, makanya penting kita menjaga. Karena secara psikologis orang yang sarik itu orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang marah itu ketika marah, maka ada ratusan sel-sel saraf yang putus. Ya. Ketika marah itu. Makanya kata Nabi SAW, ketika kita marah, bawa berwudu. Kenapa? Marah itu amarah. Wajahnya memerah. Ya. Sampai hitam legam. Orang yang sarik gitu kalau. Makanya bahasa Indonesianya orang yang marah itu bahasa Indonesianya apa? Naik pitam. Naik pitam. Ini guru bahasa sinilah. Naik pitam. Artinya saking sariknya tuh nah. Sampai habang muhane. Nah, amun muah habang tuh lah pian. Suruhan aja, wudu aja langsung. Di WA itu kan simbur aja, ada aplikasinya. Nah, itu kalau simbur langsung. Supaya padam, karena api itu padam dengan air. Ya kalau lah api menyala tuh nah padam dengan air, makanya ya kalau orang sarik tuh suruh wudu supaya turun tensinya. Cuman masalahnya nih orangnya sarik ini kalau diparake, nah itu masalahnya. Sarik abah di rumah nih kan, bah wudu bah. Harus tambah sarik sih Den. Abahnya sarik, umahnya pulang menagur, bah wudu jan. Tambah sarik sih Den. Mun tambah sarik siramnya langsung. Siram lawan banyu. Mun kada mau jiwa masih sarik jiwa suruh berdiri. Ya, untuk mengendorkan saraf-saraf tegang nih. Maka dianjurkan orang yang marah itu ketika dia duduk marah dia harus berdiri. Ketika orang itu berdiri marah suruh duduk. Ya. Suruh duduk supaya bergerak. Amun marah jiwa, sarik jiwa masih caburakan ke sungai itu. Tunjul ke tawing supaya ampih sarik. Ya. La taqtab walakal jannah. Karena orang marah itu ya menjadi teman atau kawannya syaitan. Ya. Para orang yang sarik itu makanya tidak boleh mengambil keputusan ketika kita sedang marah. Tidak boleh. Ya, orang nang sarik itu jangan takune. Ya. Jadi keputusan yang dihasilkan ketika seseorang itu marah itu tidak boleh diambil. Karena dia memutuskan itu dengan emosi. Dia harus memutuskan sesuatu itu dengan tenang supaya benar keputusannya. Jadi misalnya sama seperti misalnya ada seekor diumpamakan ya, seekor ular yang kemudian terkena gergaji. Ya. Ular ini kan membelit, dililitnya kalau pada tahun yang dililit nih gergaji, makin dililit, makin luka, makin dililitnya, wah apa nih melawannya, bertambah kuat lilitannya, ya makin luka, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian, karena ular menyangka bahwa gergaji adalah musuhnya, dia tidak sadar, makanya lihat-lihat, siapa yang dihadapi ini kan gitu. Gitu. Nah, jadi tanpa pengetahuan, tanpa memahami keadaan, tanpa memahami situasi dan kondisi, ya harusnya kita dalam keadaan tenang. Ya, tidak boleh mengambil sebuah keputusan ketika dalam keadaan marah. Ya, sehingga kemudian kita mengambil keputusan yang salah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, penting untuk kemudian kita ini saling mengingatkan. Ya wal asri itu nah, wal asri innal insana lafi khusr.
Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Ya. Wa amilus soleh. Ya. Kecuali orang-orang yang beramal dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ya, pelajaran sudah banyak di hadapan kita. Para pemimpin berganti, ya, kemudian era-era keemasan Islam berganti. Tadi dari Muawiyah, dari Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian zaman keemasan Bani Muawiyah, kemudian Bani Abbasiyah, Fatimiyah, kemudian Bani Utsmani terakhir, Bani Utsmaniyah. Itu zaman-zaman keemasan Islam 1400 tahun. Ya. Sehingga kita bisa mengambil ibrah dari pelajaran tersebut. Inna fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya, dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pembelajaran bagi orang-orang yang berakal, ulul albab. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, belum kira sampai di sini dulu pengajian kita, majelis kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit merikit, apa yang sedikit dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Yang paling penting tadi, la taqdab walakal jannah. Jangan syarik. Ya, aman damai aja kita. Insyaallah. Ya, jaga hati. Ya. Kemudian sebagai seorang muslim kita harus paham syarat-syarat tadi. Syarat-syarat kaum yang menggantikan. Mungkin demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.